Itu kelihatan patung singa. Oke, sekarang gue lagi di Singapura di MBS. Gue mau nyeritain kepada teman-teman kenapa sih Singapura bisa semaju ini dan siapa yang berperan besar membuat Singapura sebagus ini. So, let's do it. Nah, Singapura tuh kayak utopia atau nyaris mendekati utopia karena semuanya sangat nyaman di sini. Teknologi, transportasi publik, tata kota, pendidikan, kesehatan. Ini jadi benchmarking di mana-mana gitu. Dan bukan cuma di Asia Tenggara atau Asia. Singapura itu reputasinya udah sangat mendunia karena ya banyak sekali hal-hal yang baik dan luar biasa ada di sini. Halo warga sipil sekalian, perkenalkan nama gue Ferry Irwandi. Dan di sini gue mau terima kasih kepada teman-teman semua setelah 2 tahun dari mulai aktif tahun 2020 sampai 2022 ini kita berhasil menembus angka 500.000 subscriber. Wow. Jadi langsung aja di sini gue mau melakukan sedikit riset. Gue pengen tahu seberapa besar pengaruh call to action kepada pertambahan subscriber dan follower di Instagram dia. Buat kalian yang nonton video ini silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya atau follow Instagram gue di @irwandiferry. Oke, kita lihat seberapa besar pengaruh melakukan CTA kepada pertumbuhan subscriber. Oke, soal keberhasilan Singapura, mengapa Singapura bisa maju? Tentu gue percaya kalian akan sangat mudah menemukan referensinya dimanapun, baik di artikel, di internet, maupun di YouTube. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Intinya ya nggak jauh-jauh dari akses investasi, cuannya pelabuhan, insentif pajak, industrialisasi, dan berbagai langkah konkret lain yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Bisa kita bilang hal-hal inilah yang membuat Singapura begitu berjaya. Dan ya kalau kita bicara soal integrasi transportasi publik dan penerapan teknologi di sana udah sangat maju sekali. Menurut laporan global tahun 2013 oleh The Economist, negara ini menduduki peringkat pertama sebagai negara terbaik untuk melahirkan di Asia dan peringkat ke-6 di seluruh dunia. Laporan kekayaan Credit Suisse pada tahun 2021 menyatakan bahwa daftar jutawan Singapura akan tumbuh sebesar 61,9% dari 270.000 penduduk dan akan menjadi lebih dari 437.000 pada tahun 2025. Ini terjadi meskipun kita mengetahui bahwa keadaan ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Dan semua hal luar biasa tentang Singapura ini tidak lepas dari seorang sosok manusia yang bernama Lee Kuan Yew. Seorang pria yang luar biasa cerdas, visioner, dan efektif yang berhasil menghadirkan keajaiban yang luar biasa untuk negeri kecil bernama Singapura. Tapi yang menjadi kontradiksi adalah banyak juga yang mengatakan bahwa Lee Kuan Yew itu seorang diktator, menjalankan pemerintah dengan cara otoriter. Walau demikian, bisa kita bilang bahwa Lee Kuan Yew itu mungkin menjadi satu-satunya diktator yang berhasil dalam sejarah peradaban modern dunia. Dan mungkin juga menjadi satu-satunya diktator yang sampai detik ini masih terbukti bersih dari kasus korupsi. Oke, pertanyaan simpel. Misalnya lu ada 2 pilihan nih, 2 kandidat presiden, mana yang akan lu pilih? Kandidat pertama dia pintar, cerdas, visioner, bersih dari korupsi, tapi akan memimpin negara dengan otoriter dan tidak memberikan ruang demokrasi yang cukup bagi lu sebagai warga negara. Atau lu pilih pilihan kedua, tidak terlalu pintar, tidak terlalu bersih, tidak terlalu visioner, tapi dia akan memberikan lu ruang demokrasi seluas-luasnya. Kira-kira di antara 2 pilihan itu mana yang akan lu pilih? Tulis di kolom komentar. Oke, kita bicara soal latar belakang Lee Kuan Yew dulu. Dalam catatan formal, Lee Kuan Yew itu lahir di Singapura. Orang tuanya berasal dari Semarang. Ya, orang tuanya orang Semarang yang pindah ke Singapura. Nah,
selama di Singapura, gue ketemu dengan beberapa orang tua di Singapura dan mereka menceritakan banyak soal Lee Kuan Yew. Ada gosip atau rumor yang mengatakan bahwa sebenarnya Lee Kuan Yew lahir di Semarang, tapi sampai sekarang nggak ada catatan resmi atau bukti sahih soal itu. Jadi ya masih sebatas rumor. Nah, di masa kecilnya dia menempuh pendidikan di negaranya Singapura, terus dia dapat beasiswa di Cambridge, Inggris. Setelah menamatkan kuliahnya pada tahun 1954, dia balik ke Singapura dan langsung bikin partai namanya PAP, Party Action People, ya. Partai yang dibuat Lee Kuan Yew. Nah, dia buat partai tahun 1954 ini. Nekatnya nih orang tahun 1955 dia udah ikut pemilu. Jadi belum setahun dia udah langsung kontestasi, Pak. Hasilnya ya kalah. Setelah kekalahan di tahun 55, Lee Kuan Yew banyak belajar, dia ngedevelop partainya dan akhirnya pada tahun 1959 dia ditunjuk sebagai Perdana Menteri Singapura. Nah, pada tahun 1963 Singapura sebenarnya sempat masuk ke negara Federasi Malaysia, tapi pada tahun 1965 Singapura memilih untuk memisahkan diri dari negara Federasi Malaysia. Pertama karena konflik etnis, kedua karena ketidakcocokan dengan pemerintah negara Federasi Malaysia. Banyak yang bilang, masih sebatas rumor, Malaysia merasa Singapura itu beban karena emang daerahnya kecil dan gak ada sumber daya alam apapun yang bisa dimanfaatkan dari situ. Jadi ya udah dilepasin aja. Nah, sejak 1965 Singapura benar-benar menjadi sebuah negara yang merdeka. Berbagai media dan catatan sejarah melihat kemerdekaan Singapura sebagai kesengsaraan bagi penduduk Singapura itu sendiri. Dan Lee Kuan Yew sebagai pemimpin harus mencegah kesengsaraan itu terjadi. Tapi semuanya tidak mudah. Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang kaya dengan kekayaan alam, Singapura nggak punya apa-apa. Karena tidak punya apa-apa, langkah pertama yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew adalah berinvestasi habis-habisan kepada manusianya. Pendekatan pertamanya adalah humanity touch. Dia selalu muncul setiap hari bicara dengan masyarakat Singapura melalui 3 bahasa, Inggris, Cina, dan Melayu, lalu disebarkan oleh media. Dalam komunikasinya, Lee Kuan Yew selalu menekankan bahwa rasionalitas dan akal sehat harus dikedepankan. Masyarakat Singapura harus bisa membedakan mana yang masuk ke ranah private, mana yang tidak. Lee Kuan Yew mengatakan dia menghargai semua agama dan pemeluknya, tapi biarkan agama tetap menjadi kewajiban rohani tanpa harus dicampur adukan dalam tatanan sosial. Jadi dengan kata lain, yang pertama dia lakukan adalah membentuk mindset masyarakat Singapura itu sendiri. Jadi dia tempatkan rasionalitas dan logika untuk masyarakat Singapura, karena menurut dia ini fundamental paling dasar dan paling penting untuk membuat sebuah negara yang dulu miskin menjadi negara yang maju. Tanpa masyarakat bisa mengedepankan yang namanya rasionalitas dan logika, maka mimpi untuk menjadi negara maju itu tidak akan terjadi. Itulah playbook yang dimainkan oleh seorang Lee Kuan Yew. Selanjutnya, dia mulai melihat potensi ekonomi dari negara yang sebenarnya nggak punya potensi apapun ini. Singapura waktu itu melakukan hal yang sangat tidak lazim ya. Kayak gue bilang tadi, negara tetangganya Malaysia dan Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam, sementara Singapura nggak punya apa-apa. Nah, di masa itu semua negara itu trauma dengan yang namanya kolonial. Jadi mereka berusaha sebisa mungkin untuk membebaskan diri mereka dari pengaruh-pengaruh kolonial dan bentuk-bentuk kolonialisme itu sendiri. Makanya semuanya ingin berdikari. Makanya nggak ada yang namanya PMA. Makanya nggak ada yang namanya nyari investor. Tapi Singapura melakukan hal sebaliknya. Lee Kuan Yew malah menjual negaranya kepada seluruh dunia dan mengatakan secara jelas, jika kalian ingin berdagang, berinvestasi, dan berbisnis, maka datanglah ke Singapura. Singapura menawarkan iklim investasi yang sehat, birokrasi yang bersih, kepastian hukum, kemudahan dalam berbisnis, gampangnya perizinan, dan insentif pajak. Inilah langkah pertama Singapura memulai yang namanya industrialisasi. Lalu setelah apa yang dilakukan Lee Kuan Yew itu, banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke Singapura. Industrialisasinya jalan, sektor manufaktur pun meningkat gitu. Dan ya, manufaktur menjadi sektor utama Singapura di medio 1960-an sampai 1990-an sebelum digantikan dengan informasi barang dan jasa. Dan bukan cuma langkah ekonomi aja yang diambil oleh Lee Kuan Yew, dia juga menempatkan orang-orang terbaik untuk tempat-tempat terbaik pula. Jadi orang ini emang berinvestasi pada manusianya, Pak. Dia selalu menempatkan SDM yang bersih, SDM yang kompeten, dan SDM yang memang bisa dia percayai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, dia juga memberikan kepastian hukum yang benar-benar mengikat masyarakat di Singapura. Singapura itu negara yang bersih sekali dari korupsi. Ya, balik lagi karena konsekuensinya. Lalu selain beberapa alasan dan sektor itu, Lee Kuan Yew juga percaya negara maju, negara yang berhasil, itu harus punya pelayanan kesehatan yang terbaik dan pendidikan yang terbaik pula. Makanya jangan heran walaupun biaya hidup di situ sangat mahal, masyarakatnya tetap sejahtera, pendapatan per kapitanya begitu besar, tapi di satu sisi
lu nggak akan kesulitan masalah kesehatan dan masalah pendidikan di Singapura. Ya cukup mengherankan memang, karena biaya hidupnya mahal tapi layanan kesehatannya bisa dibilang terjangkau. Itu keberhasilan yang berhasil dibawa oleh Lee Kuan Yew di Singapura. Apakah Lee Kuan Yew sempurna tanpa celah? Oh, tentu tidak. Balik lagi, tidak ada asap kalau tidak ada api. Kenapa Lee Kuan Yew dianggap sebagai seorang yang menjalankan pemerintahan dengan cara otoriter? Kenapa dia dianggap diktator? Karena memang begitulah adanya. Ketika dia berhasil memenangkan pemilu, langkah pertama yang dia lakukan adalah membersihkan lawan-lawan politiknya, menekan lawan-lawan politiknya, dan bahkan membangkrutkan lawan-lawan politiknya. Lee Kuan Yew juga pernah disorot oleh media barat karena pernyataannya yang terbilang cukup keras ya. Dia bilang kalau masyarakat Singapura nggak butuh demokrasi. Masyarakat Singapura butuh jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan kesejahteraan. Dengan kata lain, Lee Kuan Yew mau ngomong, ya udah lu percaya aja sama gue pimpin lu ke arah yang benar, nanti lu akan bersyukur atas apa yang gue lakukan sekarang. Dan selain otoriter terselubung ini atau demokrasi terbatas ini, ya Lee Kuan Yew juga tidak terlepas dari praktek-praktek yang dianggap orang nepotisme. Ya memang beberapa orang yang memegang peranan sentral di Singapura yang dipercaya itu adalah rekannya atau bahkan kerabatnya sendiri, atau bahkan anaknya sendiri. Tapi di satu sisi, tapi kalau kita lihat bigger picture-nya, orang-orang yang dipercaya sama Lee Kuan Yew ini emang orang-orang yang kompeten. Nah, yang membuat aneh dari seorang sosok Lee Kuan Yew adalah ketika kalian mendengar kayak gini, mungkin kalian akan paham, oh ya ini diktator, ini otoriter. Tapi Lee Kuan Yew tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh diktator lain gitu. Dia tidak mengkultuskan dirinya. Dia menolak namanya untuk dijadikan nama jalan. Dan bahkan kalau lu pergi berbelanja di Singapura dan menggunakan mata uang Singapura, bukan wajahnya yang akan lu lihat di mata uang tersebut. Agak aneh kan bagi seorang diktator. Biasanya kan diktator itu pengen diagungkan, dikultuskan, dibikin monumental yang sebegitu besarnya gitu. Dan ya bukan cuman itu, sampai sekarang pun Lee Kuan Yew memang sangat tegas dengan yang namanya tidak pidana korupsi. Makanya Singapura menjadi salah satu negara yang paling bersih dari korupsi sampai detik ini. Ya itulah kenapa gue bilang ini diktator yang aneh. Diktator kok nggak mau dikultuskan. Kemajuan Singapura itu kalau kalian dengar semua videonya itu dibentuk dari ketertiban mereka dan kepatuhan mereka atas hukum. Dan mentalitas anti korupsi yang emang mendarah daging bagi penduduk dan pejabat di Singapura. Lu bayangkan ketika birokrasi lu bersih, bahkan itu dipimpin oleh seorang otoriter sekalipun, negara lu bisa maju. Apalagi negara yang demokrasinya lebih baik, bisa ditambah lagi dengan poin anti korupsi ini. Gak kebayangkan seberapa majunya negara tersebut. Nah, yang lebih parah adalah demokrasinya buruk, korupsi pula. Mau jadi apa? Itulah yang sama-sama kita harapkan tidak terjadi di Indonesia. Oke, sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.